Kisah yang akan kamu dengarkan ini adalah kisah tentang sebuah rumah mewah di Surabaya yang meninggalkan misteri setelah penghuninya menghilang tanpa jejak. 2 orang ditemukan terbunuh, diduga semua ini ada hubungannya dengan pesugihan dan tumbal. Podcast Misteri Nasi episode kali ini, Misteri Pesugihan Rumah Darmo. Halo Paranois, datang kembali ke podcast Misteri Nasi. I'm Nasi, I'm Lutfi. Jadi di episode kali ini kita akan take break nih dari hal-hal yang berbau manusia dan teori-teori yang berhubungan sama makhluk sesama kita. Oh ya, Dan kita kembali ke alam kita sendiri. Enggak. Oh bukan, kelam gue doang ya. Ke alam bakaya alam lo. Kita akan bercerita tentang sebuah rumah terbengkalai di Surabaya. I think kayak gue tau ini rumahnya yang mana ini deh. Kayak semua pecinta misteri udah kayak gue udah tahu ini. Tapi it's okay. Tuck in, relax, and enjoy. So kalian pernah nggak wonder kayak kalau misalkan ada nih rumah terbengkalai dekat rumah kalian, rumah ini tuh mungkin memiliki sejarah yang nggak selalu normal gitu. Kadang sejarahnya seram, kadang sejarahnya aneh atau just plain freaky. Jujur gue gak mau tahu sih kalau misalnya ada sejarah kayak gitu dekat rumah gue. Iya gue soalnya gue punya pengalaman juga. Gue punya satu cerita nih tentang rumah semi terbengkalai. Like you've stayed there, pernah tinggal di situ gitu. Jadi gue pernah suatu saat waktu gue mulai SMA, berarti kita udah temenan ya. Keluarga gue harus pindah ke satu rumah karena rumah kita lagi direnovasi. Jadi kita sewa rumah nih buat 1 tahun. Right. Nah rumah ini tuh tadinya rumah yang mewah banget, tapi yang punya kayaknya bangkrut atau gimana gitu, punya problem finansial. Akhirnya rumahnya tuh yang tadinya kayak punya kolam renang yang super mewah, di pinggir-pinggirnya ada patung-patung putih malaikat gitu. Akhirnya bener-bener kolamnya hijau, diisi ikan sama kodok. Oh, ikan? Iya, dan kayak rumahnya tuh bener-bener gak dirawat sama sekali. Itu lo nyewa nih rumah, dan itu tuh dalam kondisi yang bener-bener kayak no one has ever been there, gak ada orang yang pernah kesana sekian lama gitu. Iya. Basically, tapi di rumah itu yang aneh adalah kayak beberapa kali ada babysitternya adik-adik gue nih merasa bahwa ada sesuatu yang menempati rumah itu. Bahkan at some point babysitternya Norin, kita semua lagi keluar, kita balik dan dia lagi terlentang tiduran unconscious di lantai. Dan semua perabotan, jadi kayak kursi-kursi dari meja tuh semuanya kebuka, jadi jatuh di lantai. No way. No, it's serious. Terus dan kita bangunin dia harus pakai tau kan kayak bau-bau parfum sama minyak kayu putih gitu kan. Dan ketika dia bangun dia kayak I don't remember anything, dia nggak inget sama sekali. Yang terakhir dia inget adalah ada angin yang nebas muka dia. Lo pernah nggak sih punya kayak this type of experience? Pernah sih. Sebenarnya rumahnya itu nggak terbengkalai. It's actually in a very good shape. Kayak ini rumah tuh benar-benar megah, mewah dan everything else. Jadi di tahun 98 itu gue pindah ke Pontianak. So I moved to Pontianak with my family of course. Dan ini rumah tuh hampir 4 lantai. 4 lantai. Siap. Kejadian yang paling aneh itu adalah sebenarnya bukan hanya kejadian sama gue, tapi for the whole family. Jadi apa yang terjadi adalah kalau misalnya gue pas itu lagi tidur sekamar sama saudara gue. Pada saat itu orang tua kita lagi nggak ada, jadi kita sendirian di rumah sama pembantu. Karena kita takut, kita semua tidur di satu kamar. Nah, dia pembantu kita tuh bilang sama kita, babysitter lah bukan pembantu, babysitter kita bilang, ayo berdoa. Soalnya kalian kalau misalnya nggak berdoa, nanti ada yang ngeganggu. Sampai satu saat pintu yang di kamar itu tiba-tiba kebuka. Dan muncullah 3 sosok yang kayak ngintip ke samping gitu ke dalam. Nah saudara gue tuh emang bisa lihat. Kalau misalnya gue ngeliatnya tuh kayak dia cuman ngintip ke dalam. Kalau saudara gue ngeliat tiba-tiba muncul pluk pocong 3 biji. Nah itu kejadian sama gue doang. Banyak banget kejadian sana. Tapi dari semua pengalaman kita nih Pi, jujur nggak ada yang sebanding sama cerita yang kita bakal bahas. Alright.
Soalnya yang kita akan bahas adalah rumah hantu Darmo. Oh yeah, I heard about that. Jadi cuma baru dengar sih, itu salah satu rumah terhoror yang ada di Indonesia. Betul banget. Rumah ini tuh punya banyak banget misteri dan tanda tanya lah. Oke. Biar nggak bingung nih, kita mulai dari awal. Jadi di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 itu ada sebuah rumah. Oke. Yang sekarang itu udah dikelilingi sama police tape. Garis polisi. Karena rumahnya tuh udah nggak ada dindingnya. Jadi kayak masih kelihatan bahwa itu dulunya rumah. Itu dulunya ada bangunan. Cuman kayak udah nggak layak lah, bukan kayak rumah lagi. Oh, oke. Tapi dari luar lo bisa lihat bahwa rumah ini tuh dulunya adalah rumah mewah. Oke. Dari plafonnya, dari besarnya gitu. Nah, rumah ini tuh udah lama banget ditinggal. Katanya dari cerita orang-orang di sekitar, rumah ini tuh dibangun pada tahun 1990. Oke. Dimiliki sama satu keluarga yang sangat kaya. Tapi sampai hari ini tidak ada satu record pun atau satu Data gitu ya. data apapun tentang keluarga ini. Jadi like no one knows, ya, nggak ada yang tahu itu rumah tuh punya siapa. Nggak ada yang tahu rumahnya punya siapa, dibangun sama siapa, dan dulu siapa yang tinggal di situ. Oke. So anyways, ini rumah kan megah banget ya. Dan banyak banget pekerja yang ada di sana, dan mereka melakukan banyak banget renovasi. Oke. Sampai suatu hari semuanya stop What? dan mereka menghilang. Wait. Siapa yang hilang? Keluarganya, Like the whole family. the whole family. Kecuali ada 2 pekerja kayaknya kalau nggak salah. Lo pernah sempat baca nggak sih kayak babysitter sama Kayaknya sama asisten rumah tangga gitu deh. asisten rumah tangganya. They got killed, right? Mereka dibunuh kan? Nah ya, tiba-tiba suatu hari yang 2 ditinggal ini, satu asisten rumah tangga sama satu babysitter ini juga dibunuh. Tapi ini kejadiannya tuh kayak long after si keluarga itu ngilang, atau kayak mereka ngilang langsung? I would assume, jadi kayak kalau gue pikir sih kayaknya nggak terlalu lama, karena siapa juga yang ngegaji mereka kan kalau misalkan gak ada bosnya. Mana mungkin mereka kayak tinggal terus kayak setiap hari just doing whatever they do. Ngapain coba kalau nggak ada bosnya. Iya kan ya. So ya, yang aneh juga nih, kembali lagi ke ceritanya, pada tahun 1997 Iya. rumah itu pernah sempat kebakaran. The whole thing burned. Pokoknya jadi ancur banget itu. Dan ini pun tidak ada yang tahu kenapa. What? No. And ini semua true story. True story. Kelam banget kan? Jadi karena ini semua terjadi ketika Indonesia juga lagi melalui kayak problem banyak kan. Jadi nggak banyak nih arsip-arsip yang kita bisa temukan yang membahas tentang kejadian ini, kayak kebakarannya atau ini kehilangannya. Itu salah satu kayak orang bakal mikir kayak, udah kalau misalnya emang ini kejadiannya benar, kenapa nggak ada di koran? Kenapa orang cuma mikir ini rumor? Kenapa nggak ada kayak bukti fundamentalnya itu, bukti physical evidence-nya? Ya, tapi kalau kita ngelihat nih timelinenya, memang itu pada waktu itu masih banyak nih hal lain yang mungkin muncul di koran. Karena sih. Politik juga lagi panas-panasnya. So maybe they just didn't talk about one fire. Right. Nah, dari rumor yang beredar, orang-orang percaya bahwa mereka sebenarnya hilang karena pesugihan. Orang-orang percaya bahwa keluarga Darmo ini mereka kaya banget karena mereka bikin deal atau bikin kesepakatan gitu sama setan. Oke. Berarti kalau namanya kesepakatan, that mean like mereka menerima sesuatu dan harus memberi sesuatu. Nah, mereka percaya bahwa orang-orang percaya bahwa yang harus diberikan itu adalah anaknya sebagai tumbal. Anaknya yang paling kecil sebagai tumbal. Tapi ini sering banget kan dibahas di film-film, kayak kalau pesugihan-pesugihan gitu biasanya anaknya yang paling kecil yang jadiin tumbal. Jadi suatu hari mereka udah tahu nih mereka harus mengorbankan
memperhatikan kan anak yang paling kecil. Iya. Tapi keluarga ini udah terlalu sayang sama anak itu. Heeh. Akhirnya mereka mencoba kabur membawa anak itu menggunakan kapal. Jadi orang-orang percaya bahwa ketika mereka kabur membawa anak ini, kapalnya tuh ditenggelamkan. Jadi satu keluarga completely erased from the face of the earth. Kenapa ini nggak ada di koran? Kenapa ini is not a big news? I mean, kalau yang namanya ada orang kaya ya Nes ya. Pada tahun itu orang kaya pun nggak banyak ya. Ada orang kaya naik kapal, Hilang kapalnya nih satu hilang keluarga. gitu. Harusnya masuk berita gitu kan? Iya, Logically, right? logically. Apalagi orang kaya biasanya nih tetangga-tetangganya semua kenal ya kan. Iya. Pasti tau lah ini orangnya kayak apa. Tapi ini somehow kayak keluarga ini nggak pernah diomongin gitu. Kayak semacam keluarga mistis. Sekarang gue mau tanya sama lo, like what's your take on this? Lo percayanya apa? Jadi kalau misalnya buat gue sendiri sih, gue mikirnya, jadi ini kan kejadiannya itu pas tahun 1990 ke 1997 dan Betul. you know, yang kita tahu tuh di in that range of year itu lagi maraknya konflik ya. Dan itu tuh ditujukan ke ras minoritas Iya, betul. pada saat itu. Dan so my theory, gimana kalau misalnya si rumah Darmo ini dimiliki oleh orang yang memiliki ras minoritas tersebut. Oke. Dan mereka kabur sebenarnya karena ingin ngungsi. Menurut fakta yang gue udah kayak nyari on the net juga ya, tahun 96 sampai 97 itu benar-benar lagi kondisi gentingnya di Surabaya, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan tahun 98 nih. Kalau di Surabaya itu tahun 96 sampai 98 juga. Oke. Nah, what if sebenarnya pemilik rumah Darmo ini mereka kabur karena ingin mengungsi, dan kebakaran itu dan pembunuhan itu karena hasil kerusuhan itu. Make sense. Right? Dan rumah itu karena udah kebakar dan everything, cost untuk merenovasi akan lebih mahal daripada value rumahnya. Ya maybe ya, I don't know. Right. What's your take on this? Tapi kalau gue rasa kalau dia cabut, emang kaya banget dia cabut terus they start somewhere else, kayak misalkan di Singapura. Banyak kan dulu yang pergi ke Singapura, akhirnya besar di Singapura, mulai bisnis di Singapura, and they just leave it. Iya kan? Kayak asetnya juga nggak seberapa dibanding sama uang mereka kan. Iya, like wealth what's mereka. the point coming back? Karena kayak mereka juga di sana nggak diterima, ya udah lo gue cabut aja gitu kan. Iya sih. Tapi rada jahat sih, mereka ninggalin satu babysitter sama satu asisten rumah Tahu tangga. kenapa nggak dibawa aja sih semuanya? Atau disuruh pulang kampung aja biar nggak dibunuh. Ya, mungkin mereka buru-buru kali, soalnya kan ya maksudnya at that time juga gue kan ngungsi juga ya. Dan kita tuh benar-benar kayak panik and everything. Kita benar-benar mementingkan keluarga kita sendiri terlebih dahulu kan. I know it's a mean thing to do, tapi it's just logic sih. Betul. Jadi kalau menurut gue tuh emang nggak ada sangkut pautnya sama pesugihan gitu. Gue juga setuju sama lo, kayak jarang banget gue setuju sama lo. Tapi gue rasa emang ini nggak ada hubungannya sama supranatural sebenarnya. Tapi alasannya kenapa ini jadi the well known rumah hantu Darmo, karena orang-orang tidak punya alasan lain. Dan ini cerita yang paling seru yang mereka bisa kasih gitu loh. Bisa pass on kan. Kalau misalkan cuma dicerita, oh ini dulu punya orang kaya kabur, nggak seru. Gitu. Nggak ada cerita lanjutan, nggak jadi gosip. Orang-orang juga nggak ngomongin. Sampai hari ini orang-orang masih datang ke rumah Darmo, itu dijadiin satu kayak sarana entertainment buat It's orang-orang. called dark tourism. Iya, it's dark tourism dan orang-orang datang ke sana. Another thing that I want to point out, mungkin karena kayak gue nggak mau pointing fingers, this is just a theory. Mungkin emang warga-warga sekitar itu yang melakukan kerusuhan itu, dan mereka kan nggak mau kayak ngasih lihat their true colors, bilang kayak, oh ya kita yang bakar itu soalnya orang-orang gitu. Kayak nutup history juga ya. Iya, jadi kayak buat menutupi, dan orang kan lebih pick up hal-hal yang goib dan lain-lain gitu. Anyway, gue juga punya teori tadinya ya waktu sebelum, but I like your theory better. Gue tadinya mikir tuh kayak, ya mungkin rumah ini setahu gue banyak emang orang kaya yang mempunyai visi untuk membangun rumah yang super mewah, tapi stop halfway karena ternyata uang
mereka tidak cukup. Oke, iya. Jadi ini terjadi sebenarnya banyak banget. Bahkan kadang-kadang orang tuh nyelesain rumahnya 10 tahun setelah mereka mulai building karena bikin rumah tuh nggak semurah itu. Iya. Dan di tengah-tengah konflik akhirnya mereka stop dan bener-bener ninggalin rumah itu gitu. Yeah, I totally agree. Karena emang pada saat itu kan ekonomi kita lagi krisis banget ya. Hancur sih. Iya. Tapi Pi, ada yang menarik juga sih. Sampai hari ini banyak banget foto-foto di mana orang-orang menangkap figur yang katanya allegedly adalah penunggu rumah Darmo. Cuman walaupun kalau misalkan teori kita benar ya, kalau misalkan ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama misteri, ini adalah satu building yang memang ditinggal secara abruptly dan sangat lama kosong. Mungkinkah dalam teori lo kayak mungkin ada sesuatu yang akhirnya muncul di situ? Oke, secara teori rumah yang udah lama ditinggal mereka kan kotor lah gitu, udah nggak bersih. Oke. Dan sebenarnya tuh makhluk goib atau entitas itu mereka they feed on this thing, itu tuh jadi makanan buat mereka. Mereka suka kan? Kalau misalnya rumahnya kosong otomatis harus ditinggalin kan. Kalau misalnya nggak ditinggalin sama satu spesies kayak kita ya, ditinggalin sama spesies mereka gitu, yaitu entitas makhluk goib tak kasat mata. Masuk akal sih, but do you believe in that? Do you believe in that? I know you do. I do. I mean, I get scared a lot, you know. Dan gue tuh orangnya sangat penakut. Dan setiap kali ada mau itu teman gue atau saudara gue yang ngebilangin kayak, Pi, tau nggak? Rumah lu tuh ada yang tungguin lo. Bodoh amat. Gue nggak mau tahu. Gue cuma pengen tidur. Jadi jangan ganggu gue dengan pikiran-pikiran seperti itu. Thanks. Ya, tapi gue mau tahu sih dari paranoid yang dengerin, gimana kalau menurut kalian? Apakah mungkin ada sesuatu yang even kalau misalkan sebenarnya di awal nggak ada sangkut pautnya nih ceritanya rumah Darmo sama misteri? Mungkinkah ada sesuatu yang muncul setelah building ini atau bangunan ini ditinggal kosong untuk waktu yang sangat lama? Udah 20 tahun lebih. Almost, ya. Hampir 30 tahun. Right? Hampir 30 tahun. Dan kalian juga boleh, kalau misalkan kalian tidak sepakat sama kita, mungkin kalian tahu lebih banyak tentang rumah Darmo, mungkin kalian dari Surabaya, bisa diceritakan itu benar. Karena dulu kakek saya temenan sama yang punya atau gimana, atau ikut pesugihan bareng atau gimana. Atau kakek ya. Atau kakek kamu adalah dukunnya, ya nggak apa-apa, cerita juga ya kan, testimoni everything di komen di bawah sini. Iya. Dan jangan lupa topik-topik yang kalian ingin kita bahas bisa juga ditaruh di seksi komen. Dan I guess that's it for today. We'll see you on the next episode. Bye.